dan kita benar-benar memberikan bimbingan, pembekalan kepada seluruh petugas agar membangun nalar bagaimana kita memprioritaskan dan memberikan pelayanan terbaik untuk lansia di seluruh tugas dan fungsi layanan. Kira-kira apa cara agar kemudian jamaah haji kita ini tidak ngantri terlalu panjang? Iya. Mungkin ada cara pandang sendiri kaitannya dengan itu. Ya, Dari mana? kan operasionalnya kan penyelenggaranya kan biayanya kan 90. Betul. Kemudian jemaah bayarnya 49. 9. Nah, yang 41 ini dari mana? Dari mana itu? 41 ini, 41 juta itu adalah dari hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Rahman Ahdori. Pada sesi kali ini kita akan membincang berbagai hal berkaitan dengan haji. Nah, bersama saya sudah hadir Ketua PBNU, Staf Sus Kementerian Agama, juga Dewan Syariah di Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Beliau bernama lengkap Haji Ismah Abidal Aziz. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat walafiat. Mas Adori sehat? Alhamdulillah. Pemirsa, sebagai informasi bahwa beliau ini meskipun bernama lengkap Haji Ismah Abidal Aziz, tapi beliau ini sering orang-orang PBNU memanggilnya Gus Alek. Mungkin kita pengen nanya nih ke Iya. Pak Haji, kenapa bisa dipanggil Gus Alek itu? Iya, karena susah penyebutan nama aslinya itu. Ya susah ya, Ismah itu susah ya. Ismah Abidal Aziz. Iya. Susah, jadi ya udah cari yang gampang, Alek udah. Alek, biar ke barat-baratan ya. Ya, Gus Alek ini tadi saya sampaikan di awal sebagai Ketua PBNU. Iya. Bidang apa tuh kalau boleh Saya tahu? bidang keorganisasian. Bidang keorganisasian. Iya. Kemudian Kemudian staf di susnya staf khusus Menteri Agama, bidang saya adalah penguatan moderasi beragama, kemudian hubungan antar ormas keagamaan dan penyelenggaraan haji dan umroh. Terus di BPKH saya di Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. Oke, Gus Alek. Pada sesi kali ini kita sedikit akan minta waktu Gus Alek untuk membicarakan terkait dengan haji ya. Iya. Kan kalau dalam rukun Islam haji itu merupakan kewajiban ya bagi mereka yang mampu. Iya. Bener gak Gus? Betul. Tuh, jadi kalau yang gak mampu gimana Gus? Ya tidak ada kewajiban bagi yang tidak mampu. Tidak ada Karena kewajiban, ketentuan penekanannya itu adalah man istata'a ilaihi sabila gitu. Jadi bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke menyelenggarakan ibadah haji itu, melaksanakan haji. Nah, mampu itu saat ini ya bukan hanya cukup dari sisi keuangan, tapi juga mampu dari sisi aspek kesehatan dan lain-lain. Oke, Gus Alex, saya pengen nanya lebih kepada kapasitasnya sebagai staf khusus dulu nih. Iya. Staf khusus yang kebetulan tahun lalu menjadi petugas haji. Ada data yang disebutkan oleh Badan Pusat Statistik yang melakukan survei terhadap para jamaah. Hasil survei tersebut menyatakan bahwa 90% jamaah haji itu menyatakan puas terhadap pelayanan haji. Bahkan kira-kira nilainya itu sangat memuaskan lah untuk Kemenag di tahun 2022. Nah, mungkin bisa disampaikan apa sih rahasia dari panitia penyelenggara haji sehingga kemudian penyelenggara haji tahun 2022 itu lancar, damai, dan kalau damai sudah pasti ya, tapi maksudnya lancar, tidak ada kritik-kritik yang terlalu fundamental dari para jamaah. Mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih. Pertama, survei itu dilakukan oleh BPS yang disebut dengan indeks kepuasan jemaah haji terhadap layanan yang diberikan untuk jemaah haji Indonesia. Bidang layanan yang kita siapkan untuk jemaah haji Indonesia itu ada bidang layanan akomodasi, kemudian bidang layanan transportasi, bidang layanan konsumsi, bidang layanan bimbingan ibadah dan lain-lain. Nah, untuk penyelenggaraan haji di tahun 2022 musim haji 1443 Hijriah harus menjadi catatan bahwa jemaah haji, kuota jemaah haji Indonesia
itu tidak sampai di angka 50% dari kuota normal. Karena COVID ya? Iya, kuota normal mengacu pada tahun 2019 itu 221.000, sementara di tahun 2022 kuota jamaah haji Indonesia itu 100.051 orang. Nah, ini satu hal. Yang kedua, penyelenggaraan haji di tahun 2022, pemerintah Saudi menetapkan bahwa pembatasan usia itu diberlakukan dan tidak diperbolehkan jemaah haji di atas usia 65 tahun. Artinya rata-rata seluruh jemaah haji Indonesia yang berangkat itu di tahun 2022 usia di bawah 65 tahun. Karena COVID itu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, harus menjadi catatan juga bahwa bicara lokasi, wilayah-wilayah yang menjadi puncak penyelenggaraan ibadah haji, Arafah, Musdalifah, dan Mina, itu adalah area yang tidak berkembang selama ini. Bicara Arafah ya udah adanya ya itu aja gitu. Bicara Musdalifah ya udah itu, Mina ya itu aja gitu. Nah, oleh karena itu dengan jumlah jemaah yang tidak sampai di angka 50%, kemudian ketersediaan wilayah, area yang disediakan oleh pemerintah Saudi seperti itu, sehingga kemudian jemaah menjadi cukup nyaman. Karena tidak terjadi penumpukan dan desak-desakan dan seterusnya. Nah, ini catatan yang ketiga. Artinya bahwa keberadaan jemaah haji Indonesia yang berangkat sejumlah 151 orang jemaah ini sangat mempengaruhi penilaian jamaah terhadap layanan yang kita berikan. Karena tidak sampai di angka 50%, sehingga kemudian pelayanan dapat kita berikan secara maksimal. Dan yang keempat, catatan yang keempat adalah bahwa pada tahun 2022 kebijakan layanan yang kita berikan utamanya di konsumsi itu jamaah kita berikan layanan makan 3 kali dalam satu hari. Pagi, sarapan, siang, dan malam. Artinya layanan yang cukup luar biasa, kemudian dengan petugas yang cukup diberikan pembekalan, bimbingan teknis bagaimana memberikan pelayanan kepada jamaah itu cukup maksimal, sehingga jemaah ini memperoleh rasa yang puas gitu ya untuk penyelenggaraan ibadah haji ini dan memberikan apresiasi kepada layanan yang kita berikan. Nah, atas dasar itulah kemudian survei yang dilakukan oleh BPS terhadap untuk memperoleh indeks kepuasan layanan jamaah haji kita itu memperoleh nilai yang cukup signifikan. Di angka 90,45 poin itu. Artinya naik cukup signifikan. Nah, oleh karena itu satu hal ini menjadi berkah bagi kita semua yang dimana kemudian ternyata kita mampu memberikan layanan yang terbaik, tapi sekaligus juga tantangan. Tantangannya adalah di tahun 2023 ini, musim haji 1444 Hijriah, jemaah yang berangkat, kuota yang diberikan untuk jamaah haji Indonesia itu sebesar 221.000. Kemudian itu dikurangi 8% untuk khusus menjadi 203.320. Artinya kembali normal 100%. Nah, yang kedua, jemaah yang masuk kategori lansia di atas 65 tahun yang tidak berangkat di tahun 2022 itu berangkat di tahun ini. Nah, ini menjadi tantangan yang luar biasa di mana kemudian kita paling tidak harus mampu meningkatkan perolehan indeks kepuasan di tahun 2022 itu dapat naik. Bisa nggak itu tercapai? Ya, tinggal bagaimana kita memaksimalkan layanan kepada jemaah. Jika kemudian tantangan yang kita hadapi di lapangan di tahun 2022 itu jemaahnya separuh ya 50%, kemudian makan juga 3 kali, kemudian Arafah, Musdalifah, Mina longgar. Tapi tahun 2023 ini jamaah 100%, kemudian Arafah, Musdalifah, Mina ya wilayahnya cuman itu saja tidak berkembang dan diisi oleh jemaah yang cukup besar. Yang ketiga adalah keberadaan lansia yang cukup signifikan. Oleh karena itu
kita tetap mengupayakan dan berusaha agar perolehan indeks kepuasan jemaah haji itu dapat meningkat poinnya. Siap. Dari cerita tadi perihal dengan proses di belakang layar kaitannya dengan suksesi penyelenggaraan haji 2022 kemarin, apa yang dirasakan oleh panitia terutama oleh Gus Alek ketika menjadi seorang panitia penyelenggara haji? Capek atau melelahkan atau gimana perasaannya ketika menjadi petugas? Iya, begini. Ini mungkin juga menjadi masukan juga untuk teman-teman ya, sahabat-sahabat yang mungkin nanti akan berangkat sebagai petugas haji ya, Iya. di Saudi, baik nanti penempatan mau di Mekah, Madinah maupun di bandara. Pertama, capek itu pasti, lelah itu pasti, karena memang aktivitas petugas itu cukup intens, cukup tinggi, di mana petugas itu harus siap sebelum jemaah datang, kemudian nanti pulang itu jemaah itu petugas setelah jemaah pulang semua. Kemudian sehari-hari praktis hampir tanpa istirahat. Karena kedatangan jemaah itu perlu memperoleh layanan yang cukup baik gitu. Artinya capek itu pasti, lelah itu pasti. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan untuk sahabat-sahabat petugas, bahwa selain soal tugas, ada hal lain yang kita rasakan adalah rasa bangga. Rasa bangga. Gimana tuh bangganya? Rasa bangga. Rasa bangga bisa memberikan pelayanan untuk jemaah haji. Duyufur Rahman, gitu ya. Tamu-tamu Allah yang datang ke Saudi untuk menyelenggarakan ibadah haji, dan kita bisa memberikan pelayanan dan kita hadir sebagai petugas yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap jemaah haji. Yang kedua, rumusnya sederhana aja. Anggaplah seluruh jemaah haji yang berangkat itu adalah orang tua kita. Nah, dengan proses suasana batin yang seperti itu, maka kita akan memberikan pelayanan dan sepenuh hati memberikan perkhidmatan kepada jemaah yang datang gitu ya, yang berangkat haji. Karena kalau kemudian kita bergeser niat kita, maka yang muncul adalah rasa resah, kemudian rasa tidak nyaman dan seterusnya. Kalau kita berangkat sebagai petugas itu benar-benar berniat untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji, insya Allah rasa lelah, rasa capek itu ada, tapi kebanggaan itu yang lebih utama. Betul. Kita memiliki rasa bangga, kita terpilih dari sekian banyak orang yang berusaha menjadi petugas dan belum memperoleh kesempatan. Kita menjadi salah satu yang dipercaya untuk bertugas memberikan pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia. Seperti itu. Tambah lagi misalnya ketika ada survei BPS ya, itu menjadi kebanggaan tersendiri. Mungkin begitu Gus Alek ya? Betul, betul. Nah Gus Alek, kalau bicara soal ibadah haji, kan biasanya juga tidak luput dari jamaah-jamaah, kan memang isinya juga lansia ya. Iya. Tahun 2022 kalau boleh tahu yang wafat tuh ada ya? Ada. Tapi jumlahnya nggak terlalu signifikan. Iya, jadi ini satu hal yang sebenarnya kita sudah berusaha menghindar ya, mengurangi resiko meninggal, wafat atau kematian. Tapi bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri bahwa memang ada peristiwa atau kejadian jemaah meninggal di Saudi gitu. Tapi di tahun 2022 itu kan jumlah jemaah itu 100.051 dengan seluruhnya itu di bawah usia 65 tahun. Hampir seluruhnya, ya bukan hampir tapi seluruhnya di bawah usia 65 tahun. Karena itu syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi. Artinya kita lebih bisa meminimalisir dan lebih bisa melakukan tata kelola terhadap jemaah karena rata-rata usia di bawah lansia. Nah, di tahun 2023 ini tantangannya adalah seluruh jamaah di atas usia 65 tahun yang tidak berangkat di tahun 2022 itu seluruhnya berangkat di tahun ini. Artinya jumlah lansia itu cukup besar. Cukup besar, hampir 35% dari seluruh total jemaah haji kita itu.
cukup besar. Iya, masih cukup besar ya. Iya. Masih optimis nggak bakal mendapatkan kepuasan dari jamaah? Kita optimis. Atau optimis, Kita optimis. Oleh karena itu tema penyelenggaraan haji untuk tahun 2023 ini adalah Haji Ramah Lansia. Haji ramah Iya, lansia. Haji Ramah Lansia, dan kita benar-benar memberikan bimbingan, pembekalan kepada seluruh petugas agar membangun nalar bagaimana kita memprioritaskan dan memberikan pelayanan terbaik untuk lansia di seluruh tugas dan fungsi layanan. Contoh, umpamanya bagaimana kemudian teman-teman yang bertugas pada bidang layanan akomodasi itu care, kemudian memiliki perhatian terhadap jemaah lansia. Ada memang petugas yang secara khusus membidangi layanan lansia, tapi kemudian nanti lebih dalam bahwa seluruh petugas yang hari ini sejumlah 4.500 petugas itu harus memiliki kepedulian yang sama terhadap jamaah lansia. Bagaimana kemudian kita meningkatkan layanan agar umpamanya ketika jemaah haji nanti tiba di embarkasi, di asrama haji, bagaimana kita memperlakukan jemaah utamanya yang usia lansia dan disabilitas maupun yang risti. Nah, itu semua kita sudah membuat prosedur tata kelolanya sehingga kita membayangkan seluruh jemaah yang masuk kategori lansia, jemaah disabilitas itu dapat kita berikan layanan yang prima. Oke. Berarti Gus, rata-rata soal ibadah haji itu ya, rukun-rukun haji itu rata-rata rentannya itu di mana yang melelahkan itu? Ya, Di bagian rukun yang mana? ya tentu titik-titik krusial terhadap di proses penyelenggaraan ibadah haji itu pertama jemaah haji kita itu kedatangannya dibagi dua. Pertama adalah gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 itu adalah jemaah haji Indonesia yang berangkat nanti langsung ke Madinah. Langsung ke Madinah? Iya, langsung ke Madinah. Kemudian setelah melaksanakan proses ibadah arba'in di Madinah, kemudian bergeser ke Mekah. Kemudian kembali ke Indonesia dari Bandara Jeddah. Gelombang kedua adalah jamaah haji Indonesia yang datang nanti langsung ke Jeddah. Dari Jeddah kemudian ke Mekah, dari Mekah kemudian nanti ke Madinah, selesai arba'in kemudian kembali ke tanah air ke Indonesia dari Bandara Madinah. Titik krusial pertama bagi jamaah haji gelombang pertama adalah di Madinah. Di Madinah. Karena proses penyediaan akomodasi di Madinah itu berbeda dengan proses penyediaan akomodasi di Mekah. Gimana tuh perbedaannya? Kalau di Mekah itu full musim, seluruh akomodasi itu full musim. Dalam satu musim haji kita sewa. Tapi kalau di Madinah itu ada sebagian yang kontraknya itu blocking time. Jadi jemaah itu datang ke hotel, ke hotel, kemudian harus segera melaksanakan ibadah arba'in, harus cepat itu, karena terbatas kontrak penggunaan hotelnya. Maaf Gus, ibadah arba'in itu boleh nggak Ibadah arba'in itu adalah satu bagaimana jemaah haji itu dapat mengikuti melaksanakan sholat secara berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 kali. 40 kali? Iya, jadi 8 hari. Itu bagian dari rukun ya? Enggak, bukan. Jadi itu keutamaan. Nah, jamaah haji Indonesia itu diberi kesempatan 8 hari ya rata-rata di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in itu. 8 hari ya? Iya, lama juga ya? Iya, oleh karena itu proses bagaimana mengelola penempatan itu menjadi sangat krusial. Itu yang titik krusial pertama. Titik krusial kedua adalah ketika jemaah datang ke Mekah. Pemahaman jemaah haji kita itu tidak bisa kemudian kita pukul rata-rata sebagaimana pemahaman kita tentang penyelenggaraan haji, tentang ibadah haji, tentang manasik haji. Banyak sekali jemaah haji Indonesia itu pengetahuan tentang manasik haji itu belum cukup gitu ya, sehingga pembimbing ibadah itu menjadi sangat diperlukan. Pembimbing ibadah ya. Oleh karena itu kita benar-benar harus memastikan bahwa seluruh jamaah haji Indonesia
ketika masuk Mekah kemudian melaksanakan umroh wajib dan sudah memakai pakaian ihram itu benar-benar mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang ketika seseorang sudah memakai pakaian ihram. Itu titik krusial kedua. Titik krusial ketiga adalah puncak haji. Puncak haji. Puncak haji itu ketika jemaah haji kemudian mulai bergeser ke Arafah, kemudian wukuf di Arafah, kemudian bergeser ke Musdalifah untuk mabit di Musdalifah, kemudian ke Mina untuk melakukan lempar jumroh, mabit di Mina dan seterusnya. Ini adalah proses puncak haji. Nah, proses puncak haji inilah satu titik di mana kemudian jemaah itu memforsir tenaga, memforsir segala adrenalinnya untuk menyelenggarakan ibadah haji. Karena di situ puncak haji. Dari mulai bergeser dari hotel, dari masing-masing sektor, dari masing-masing daerah itu ke arah ke Arafah, berkumpul di Arafah, kemudian menjalankan wukuf di Arafah, kemudian bergeser ke Musdalifah, mabit di Musdalifah, bergeser lagi ke Mina untuk melakukan jumroh, ya lempar jumroh, kemudian mabit di Mina. Nah ini adalah puncak haji. Nah ini adalah titik krusial yang ketiga. Artinya bahwa untuk meminimalisir peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan ataupun kemudian mengurangi potensi kelelahan jemaah, kita menganjurkan kepada jemaah haji Indonesia ketika selesai melaksanakan umroh wajib, ya kembali ke pondok, ke hotel. Nah, mungkin dapat melaksanakan ibadah-ibadah itu secukup dan semampu tenaganya. Jangan kemudian memforsir diri untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Contoh, umpamanya ada jemaah kemudian yang saya harus melaksanakan umroh selama sekian puluh kali. Nah, ini kita harus hitung benar, pertimbangan benar dari sisi aspek kesehatan dan kemampuan fisik gitu ya. Karena masih ada tahapan yang sangat krusial yaitu puncak haji tadi itu. Seperti itu. Siap. Dari cerita Gus Alek ini saya kayaknya nggak lama-lama pengen naik haji nih. Amin. Masalahnya bisa diajak nggak nih? Nah Gus Alek, kayaknya hafal banget itu, mulai tahapan, rukun haji, kemudian apa saja yang terjadi di sana. Memang udah berapa kali naik haji nih? Oh enggak, saya enggak berkali-kali. Saya pertama kali bertugas itu di tahun 2018. Oh 2018. 2018 saya bertugas di sektor 2 Mekah. Bidang layanan saya itu akomodasi. Jadi akomodasi itu adalah bagaimana kita petugas itu nanti melakukan persiapan itu ya, memastikan hotel yang akan ditempati oleh jemaah haji itu benar-benar siap. Ya, jadi setelah kita datang, sebelum jemaah datang, itu setiap hari kita cek, datang ke hotel-hotel yang akan ditempatin jemaah. Kita cek satu persatu. Kamar ini sesuai ketentuan diisi berapa bed, sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai jumlah bednya, airnya berfungsi atau tidak. Kalau air berfungsi, kemudian fasilitas-fasilitas ini terpenuhi atau tidak. Soal AC-nya, kemudian mesin cucinya, layar ketersediaan air dan seterusnya, itu kita cek. Nah setelah itu siap, kemudian kita rekap dan kita sampaikan bahwa hotel ini sudah siap. Nah ketika jamaah haji datang, tugas akomodasi itu adalah memastikan bahwa plotting itu adalah bagaimana jumlah jemaah dalam satu kloter itu ditempatkan untuk mengisi kamar-kamar yang sudah ada berdasarkan jenis kelamin. Jadi meskipun suami istri tidak boleh dalam satu kamar. Jadi pemisahan jemaah, penempatan jemaah itu basisnya adalah jenis kelamin. Nah, kendala yang kita hadapi di lapangan, tantangan yang kita hadapi di lapangan ya bisa jadi suami istri pengennya satu kamar. Kemudian satu keluarga atau gimana pengen satu kamar. Sementara plotting itu penempatan jemaah itu tidak bisa seperti itu. Sehingga kemudian kita harus melakukan pendekatan, komunikasi yang baik dengan jemaah. Ketika jemaah sudah ditempatkan, kita harus memastikan seluruh koper bawaan jemaah itu sampai di masing-masing jemaah. Dari
ketika jemaah datang, koper kemudian kita turunkan dan kita pastikan sampai ke kamar masing-masing. Harus dipastikan ya. Harus kita pastikan. Karena mungkin lansia itu ya kebanyakan. Ya jemaah itu memang tugas kita, tugas kita. Satu jamaah itu bisa melayani berapa? Satu petugas haji itu bisa melayani berapa jamaah? Kalau situasi seperti sekarang ya, bandingannya itu 1:45. Oh. Iya, satu berbanding 45. Satu Berat jamaah juga ya. untuk 45 jemaah. Untuk satu petugas untuk 45 jemaah. Apalagi lansia kan kita ngaturnya. Iya, jadi itu tantangannya. Nah, belum lagi nanti kalau kemudian setiap hari kita harus melakukan kontrol terhadap akomodasi gitu ya, hotel. Kita cek airnya tiap hari itu berkurang atau tidak dan seterusnya. Lancar nah, itu pengalaman saya di tahun 2018. 19. Tahun 2022 kemarin saya ditugaskan sebagai pengendali bimbingan ibadah. Oh, pengendali bimbingan ibadah. Iya, jadi di struktur PPIH Arab Saudi itu di struktur PPIH itu PPIH ada itu apa? Petugas penyelenggara ibadah haji. Itu ada namanya pengendali teknis gitu ya. Pengendali teknis. Nah, saya ditugaskan sebagai pengendali teknis bidang layanan ibadah. Artinya begini. Yang harus difahami bahwa tujuan jemaah haji datang ke Saudi itu untuk menyelenggarakan ibadah haji, melaksanakan ibadah haji. Iya. Nah, maka kemudian fokus konsentrasi jemaah itu adalah bagaimana optimal ibadahnya, bagaimana optimal pelaksanaan ibadah hajinya. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menyiapkan layanan akomodasi. Sudah jemaah haji nggak usah mikir tempat, nggak usah mikir menginap, kita siapkan. Soal makan kita siapkan layanan konsumsi. Transportasinya kita siapkan layanan transportasi. Soal kesehatan kita siapkan layanan kesehatan dan seterusnya. Artinya seluruh bidang layanan ini itu ada disiapkan untuk mendukung optimalisasi ibadah jemaah. Itu. Artinya oleh karena itu jemaah ini diharapkan mampu lebih optimal dan mencapai apa yang disebut dengan haji mabrur. Haji mabrur. Haji mabrur itu haji yang? Itu ya haji mabrur lah. Yang mabrur lah ya. Itu. Nah, oleh karena itu jemaah kita harapkan udah tidak usah kemudian memikir soal makan, soal ini. Semua udah kita siapkan dalam rangka bagaimana jemaah lebih optimal di penyelenggaraan pelaksanaan ibadahnya itu. Nah, itu di tahun 2022 kemarin. Nah, untuk tahun 2023 ini saya ditugaskan sebagai pengendali petugas. Jadi bagaimana saya nanti harus dapat menjalankan dan melakukan manajemen tata kelola petugas yang ada di Saudi. Oleh karena itu saya sangat berkepentingan ya. Saya sangat berkepentingan terhadap petugas yang berangkat ya, petugas Arab Saudi baik non kloter maupun petugas yang kloter maupun non kloter agar benar-benar memberikan layanan yang terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Oke. Sangat lengkap sekali penjelasannya Gus Alek. Tapi sebenarnya masih banyak juga yang belum diketahui nih oleh pemirsa Suara NU. Iya. Ini kan haji ini kan kebanyakan kita mayoritas kan muslim ya. Tentu kita harus tahu nih, terutama anak-anak muda mungkin ya. Karena anak muda sekarang tuh biasanya euforia untuk ibadahnya juga tinggi mungkin ya. Apalagi ibadah haji kan sambil di tempat di negara luar. Jadi mungkin beda lah. Spiritualnya beda. Nah, Gus Alek, saya tuh sebenarnya pengen menggarisbawahi tadi yang Gus Alek bilang soal tata optimalisasi pelayanan haji terutama ketika misalnya bagi jamaah-jamaah yang lansia yang rentan mengalami kendala lah. Tahun 2022 itu sekitar berapa yang meninggal itu? Saya lupa datanya ya. Tapi sekitar ratusan ya. Iya. Tapi berbanding jumlah jemaah tidak cukup. Dan itu secara teknis misalnya orang lagi ibadah kemudian tiba-tiba pingsan atau tiba-tiba tidak serahkan diri langsung petugas yang. Jadi kita itu jumlah petugas itu sudah kita siapkan dan kemudian penempatannya pun juga sudah kita. Titik-titiknya juga ya. Kita sudah kita siapkan.
wilayah ya, satu area yang memang sampai hari ini kita terus tingkatkan itu adalah dari Mina ya, dari pemondokan di Mina itu ke area Jamarot. Itu satu area yang dimana proses tata kelola area ini sepenuhnya dari pemerintah Saudi. Iya. Nah, bagaimana kemudian kita hari ini berusaha agar kemudian ada kemudahan-kemudahan ya untuk bagaimana kita memberikan pelayanan untuk jemaah haji kita. Dari pemondokan di Mina kemudian melakukan perjalanan ke area Jamarot ini jaraknya cukup lumayan. Sementara kemudian kita tidak bisa menyiapkan layanan transportasi, tidak bisa. Kemudian kita membuat posko layanan itu juga tidak bisa. Oleh karena itu petugas itu kita siapkan mobile, poskonya itu mobile. Nanti beberapa petugas jalan dan seterusnya. Nah ini titik yang memang krusial, titik di mana kemudian potensi jemaah lelah itu cukup banyak di sini. Oke. Oleh karena itu memang dari semua aspek kita udah persiapkan. Memang di lapangan sangat dinamis ya, tapi insya Allah segala hal dapat kita upayakan dan dapat kita antisipasi lah. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Gus Alek, di tanggal-tanggal sekian, di tanggal sekarang nih, yang memasuki bulan Juni ini apa yang dipersiapkan oleh Kemenag? Iya, saat ini kita sudah pada tahap mempersiapkan keberangkatan petugas untuk petugas yang dulu, ditempatkan di Madinah dan bandara. Tanggal 20 besok. 20 Ya, besok Juni. besok Nih. Besok pagi jam 7 itu petugas yang penempatannya nanti di Madinah dan bandara itu sudah kita berangkatkan dari asrama haji. Jadi malam ini petugas itu sudah mulai masuk di asrama haji Pondok Gede. Nah, di tanggal 24 itu adalah pemberangkatan kloter pertama di beberapa embarkasi. Tanggal 24 Mei. 24 Mei. Tanggal 24 Mei itu nanti pemberangkatan kloter pertama. Nanti di asrama haji Pondok Gede tanggal 24 itu kloter pertama sudah berangkat. Nah, ini nanti jamaah ini masuk kategori jamaah gelombang 1. Iya. Nah, petugas artinya langsung ke Madinah. Oleh karena itu petugas yang di Madinah itu kita berangkatkan besok tanggal 20. Agar mempersiapkan dan memastikan seluruh aspek bidang layanan yang kita siapkan itu siap. Iya. Sehingga kemudian ketika jamaah haji kloter pertama, gelombang pertama ini kemudian masuk ke Madinah itu semuanya sudah siap. Nah itu. Nah kemudian yang berikutnya di tahun ini kita memperoleh tambahan kuota jemaah. 8.000 itu 8.000. Oleh karena itu kalau kita hitung ya dari untuk jemaah haji reguler itu 203.320 ditambah 8.000 menjadi 211.320. Ini jemaah haji reguler. Oke, Gus. Saya ini sebenarnya agak sedikit nanya-nanya pengen ke spiritual nih, tapi tentu ini boleh dijawab boleh tidak ya? Iya, gimana? Masyarakat di kita itu kan kadang-kadang suka iseng ya. Iya. Katanya kalau misalkan di tempat tinggalnya suka ngegosip, terus ketika dia naik haji suka kejadiannya aneh-aneh lah. Pernah nggak melihat jamaah yang aneh-aneh kayak gitulah? Satu hal, kalau menurut saya, saran saya kita husnudzon. Husnudzon. Di tanah haram kita harus benar-benar husnudzon. Ya jemaah kita itu banyak yang belum pernah melakukan perjalanan jauh. Betul. Ya. Kemudian tingkat kelelahan jemaah kita itu cukup luar biasa loh. Jemaah ketika mau berangkat itu ada aktivitas di lingkungannya, di rumahnya. Dilepas oleh saudara-saudaranya, ya ada walimatus safar dan seterusnya. Kemudian berkumpul di kabupaten. Di kabupaten nanti diacarakan lagi, ya kan?
Kemudian nanti dari kabupaten bergeser ke provinsi. Ke provinsi diacarakan lagi, masuk ke embarkasi asrama haji embarkasi, pelepasan diacarakan lagi. Kemudian itu tadi banyak sekali jemaah kita itu yang belum pernah melakukan perjalanan jauh, apalagi pernah naik pesawat gitu. Kemudian naik pesawat, kemudian di pesawat ya mungkin tegang, mungkin dan seterusnya, mungkin spa itu ya. Mendarat di Saudi ada perubahan cuaca yang cukup ekstrim, ya. Panas Lelah, sekali di sana, Gus. panas dan seterusnya. Ya bahwa kemudian jamaah sebagian ada ya peristiwa jamaah yang mengalami demensia itu ya hal biasa menurut Hal saya. biasa Hal ya. biasa. Tuh, pemirsa, jangan seuzon ya. Iya. Itu dinamisasi Iya, yang itu terjadi dinamika. pada manusia ya. Iya, jadi itu tadi keberadaan jemaah yang capek, kemudian lelah, kemudian sampai di Saudi menghadapi cuaca yang cukup yang ekstrim perbedaannya ya, bedanya cukup ekstrim. Kemudian langsung melakukan aktivitas peribadatan dan menyita cukup banyak tenaga. Gitu. Nah, oleh karena itu kita mengharapkan kepada seluruh petugas di kloter sejumlah 5 orang ditambah petugas haji daerah dan seterusnya untuk benar-benar memberikan perhatian kepada jemaah dalam satu kloter ini. Jangan diforsir tenaganya. Kepada pemerintah di seluruh pihak baik di kabupaten, di provinsi maupun teman-teman Kementerian Agama di embarkasi dan seterusnya, jangan terlalu ribet membuat acara-acara yang menyita banyak waktu dan menyita banyak tenaga jemaah. Secukupnya saja. Kalau memang ada seremonial pemberangkatan, seremonial silahkan, tapi secukupnya aja. Tidak usah menyita waktu terlalu banyak dan membuat jemaah menjadi lelah. Iya. Gitu. Oke, Gus Alek. Kalau kita tadi bicara soal technical kaitannya dengan operasionalisasi kegiatan haji, sekarang kita mau bicara soal hal-hal yang juga krusial. Iya. Banyak kan yang menilai bahwa haji di Indonesia ini antriannya panjang, bertahun-tahun. Paling lama tuh berapa tahun sih, Gus? Ya, ada yang 25 tahun. 25 ada tahun yang 30 tahun ya. 30 tahun. Nah, menurut Gus Alek nih, tentu ini juga bisa berkaitan dengan kapasitas Gus Alek sebagai ketua PBNU. Kira-kira apa cara agar kemudian jamaah haji kita ini tidak ngantri terlalu panjang? Iya. Mungkin ada cara pandang sendiri kaitannya dengan itu. Iya, kalau jalan pintasnya ya nambah kuota. Nambah kuota. Iya, jalan Tapi kan pintasnya agak berat ya Tapi mungkin itu ya. kewenangan dari pemerintah Saudi kan. Kalau jalan pintasnya ya nambah kuota. Dari kuota yang sekarang 221.000 ya itu ditingkatkan signifikan. Tapi mungkin nggak nambah kuota itu? Ya mungkin saja. Tapi kan ini kan perlu waktu. Karena penentuan kuota bagi negara-negara pengirim misi haji itu adalah 1.000 banding 1. Jadi 1.000 orang warga Muslim di satu negara itu untuk satu jemaah, gitu. Nah itu ketentuannya. Oleh karena itu bicara soal kuota ya kalau itu kewenangan dari pemerintah Saudi. Nah kalau mau pintas ya itu. Tapi kita mencoba berpikir yang lain ya. Jadi pertama jemaah hari ini ketika melakukan pendaftaran itu melakukan setoran awal. Setoran awal itu besarannya itu 25 juta. Nah, kalau nggak salah tahun 2010 ya, tahun 2010 atau 2000 saya persisnya lupa ya. Itu ketentuan setoran awal 2010 itu ketentuan setoran awal 25 juta itu di tahun itu. Ketika biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk satu orang jemaah itu diangkat 35 juta. Jadi biaya untuk satu orang jemaah itu 35 juta, setoran awalnya itu 25 juta. Artinya cukup signifikan lah. Besaran setoran awal itu dibanding biaya operasional satu orang itu cukup besar.
Nah, sekarang biaya operasional, biaya penyelenggaraan untuk satu orang jamaah itu udah di angka 90 juta. Betul. Setoran awalnya masih 25 juta. Ya, itu pertama. Yang kedua, nilai uang 25 juta di tahun 2010 dan nilai uang 25 juta di tahun ini itu berbeda. Betul. Berbeda. Oleh karena itu kita sedang mengusulkan, bukan mengusulkan ya, kita sedang membangun satu konsep untuk menyesuaikan setoran awal, secara bertahap. Oh, itu yang sempat rame itu ya? Iya, itu BPIH itu, iya. Oh, BPIH. BPIH namanya, biaya perjalanan. Kalau ini setoran awal, Yang mau naik itu kan? ya setoran awal kita sesuaikan secara bertahap sehingga sampai pada titik di mana kemudian proporsinya itu sesuai sebagaimana kita hitung di tahun 2010. Di mana kemudian setoran awal 25 juta itu berbanding berapa persen dengan angka biaya penyelenggaraan sebesar 35%. Nah ini nanti kita harus sesuaikan juga seperti itu. Nah oleh karena itu nanti akan tersortir. Mohon maaf bukan bermaksud kemudian menganggap satu dua pihak tidak mampu ya. Tapi kemudian ini mensortir soal kemampuan untuk melakukan setoran awal. Hari ini angka 25 juta itu nyun sewu, mohon maaf ini agak ringan gitu loh. Bagi bagi masyarakat itu ringan. Sehingga kemudian tingkat keinginan masyarakat untuk itu karena memiliki itu cukup tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sedang berusaha agar seseorang itu melakukan setoran awal dengan besaran yang yang akan ditentukan nanti itu benar-benar dari kemampuan ya, dari uang yang dia miliki. Tidak kemudian mohon maaf ya ditalangi oleh pihak lain. Iya, iya. Itu jadi itu benar-benar dari dirinya gitu. Nah, dengan pola yang seperti ini saya kira nanti akan dapat sedikit mengurangi bukan mengurangi tapi mengurai antrian yang cukup signifikan ini, yang cukup besar ini gitu. Karena itu setoran awal itu kita akan sesuaikan proporsinya secara proporsional. Yang kedua, bagaimana kita mendorong agar benar-benar jemaah haji yang melakukan setoran awal ini itu adalah dari harta, kemampuan serta uang dia gitu. Oke. Nah, Gus Alek, tapi kan di Indonesia ini kan ada beberapa jenis soal haji itu ya. Kalau misalkan yang ada ONH gitu ya. Iya. Coba bisa dijelaskan nggak? Iya, dulu ada istilah namanya ONH. ONH tuh Ongkos naik haji. ongkos naik haji. Iya. Nah, sekarang itu berdasarkan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji, kita mengenal namanya BPIH. BPIH. BPIH itu adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji. Adalah biaya yang ditetapkan yang harus harus dikeluarkan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan ibadah haji dari awal sampai akhir untuk satu orang. Untuk satu orang. Untuk satu orang BPIH-nya itu berapa itu. Nah, ini yang setiap tahun kemudian kita rapat dengan Komisi 8 untuk menetapkan besaran BPIH ini. Nah, yang kedua adalah yang disebut dengan BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah. BPIH tahun ini itu 90 juta lebih, 90 juta sekian lah ya. Nah, BPIH itu 49 juta. 49 juta. Jadi jemaah itu yang dibayar oleh jemaah itu adalah sebesar 49 juta. Yang 25 juta dia sudah ada ya setoran awal itu. Untuk sampai di angka BPIH dia harus nambah uang. Jadi dari 25 ke 49 jadinya kan 24 ya. Jadi nambahnya 24 juta. Nah 49 ini yang disebut dengan BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Lalu yang kurangnya dari mana ini? Dari mana? Kan operasionalnya kan
penyelenggaranya kan biayanya kan 90. Betul. Kemudian jemaah bayarnya 49. 9. Nah, yang 41 ini dari mana? Dari mana itu? 41 juta itu adalah dari hasil pengelolaan uang 25 juta setoran awal tadi. Yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau disebut BPKH. Jadi total seluruhnya dari jemaah haji yang melakukan setoran awal sekitar 25 juta itu dikelola oleh BPKH. Perolehan atau imbal hasil yang diperoleh dari hasil kelolaan ini digunakan untuk menutup kekurangan operasional haji. Jadi kalau biaya penyelenggaraan haji itu 90 juta, BPIH 90 juta, kemudian 90 juta, kemudian jemaah bayarnya 49 juta, yang 41 juta itu dari nilai manfaat namanya. Adalah imbal hasil yang diperoleh dari mengelola dana jamaah haji, dana haji tadi itu. Itu. Siap. Nah kalau yang ini Gus, kalau misalkan orang kaya misalnya dia pengen nggak mau ngantri misalkan, itu namanya apa? Bisa daftar haji dan cepat nggak ngantri. Jadi begini. Langsung pelunasan atau gimana? Yang disebut dengan sebagaimana di undang-undang, visa yang diakui visa jenis visa yang diakui oleh pemerintah Indonesia itu pertama adalah visa haji reguler. Visa haji reguler. Yang sejumlah 203.320. Ada namanya visa haji khusus. Haji khusus. Haji khusus itu resmi kuotanya itu dari pemerintah Saudi gitu ya. Dari kita memperoleh 221.000 itu dalam undang-undang 8%-nya itu untuk haji khusus. Itu yang diselenggarakan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Nah itu masa tunggunya. Itu Kemenag juga? Bukan, dia pihak swasta, tapi regulasinya Kemenag sebagai regulator. Dan melakukan pengawasan juga terhadap penyelenggaraan itu. Nah ini masa tunggu beragam ya, ada yang 5 tahun, 6 tahun gitu. Nah di luar itu ada yang disebut dengan visa mujamalah. Gimana itu? Visa mujamalah itu yang pelaksanaannya itu dari kedutaan lah, itu proses bagaimana melakukan menjaga hubungan diplomasi antar negara lah itu. Nah dalam hal seseorang kemudian merasa mampu membayar dalam jumlah yang tertentu untuk dapat langsung berangkat dan seterusnya, saya hanya menyampaikan bahwa visa kita itu visa kita itu. Jadi jangan sampai kemudian warga kita ya umat itu kemudian dengan mohon maaf dengan iming-iming tertentu kemudian tanpa melihat regulasi yang ada itu kemudian berusaha mencoba melaksanakan ibadah haji dengan cara-cara lain yang kemudian justru menghadapi kendala. Ada juga Gus? Iya, kita melihat beberapa kasus ya, ketika jemaah itu berangkat kemudian tidak bisa masuk di Saudi, kemudian harus kita pulangkan kembali. Apa itu yang disebut dengan ilegal gitu ya? Ya, visa yang digunakan tidak sesuai ketentuan. Visa yang digunakan tidak sesuai ketentuan. Dan itu banyak yang dipulangkan ya? Iya, kemarin ada beberapa jemaah yang harus kita pulangkan karena memang tidak mungkin lagi masuk di Saudi. Yang berikutnya, pastikan bahwa visa itu adalah sesuai ketentuan, sesuai regulasi yang diatur oleh pemerintah Saudi. Apa aja yang boleh masuk untuk menyelenggarakan ibadah haji, itu yang penting. Artinya saya hanya bisa menghimbau untuk berhati-hati, kemudian benar-benar melihat siapa gitu ya, karena mujamalah itu penyelenggaranya, pelaksananya harus PIHK, harus penyelenggara ibadah haji khusus. Iya. Dia memiliki izin dari Kementerian Agama itu. Jadi tidak bisa sembarangan juga itu. Oke. Gus, ternyata panjang juga ya cerita soal haji. Banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan soal haji ini. Tapi satu hal Gus, bahwa dari cerita Gus tadi menunjukkan bahwa kemauan masyarakat Indonesia untuk berangkat haji itu sangat tinggi ya. Sangat tinggi karena ya memang ibadah kan. Iya. Ibadah
wajib, rukun Islam. Jadi kalau orang nggak naik haji itu ya gimana gitu ya. Nah, tapi ini Gus, saya pengen nanya lagi nih ke Gus Alex sebagai Ketua PBNU, sebagai staf khusus Menteri Agama yang dua-duanya memang berkaitan ya. Iya. PBNU, organisasi sosial keagamaan yang juga banyak mengulas soal haji. Stafsus juga sebagai penyelenggara pemerintahan. Mungkin ada nggak pesan-pesan khusus kepada para jamaah haji sekarang nih, biar di sana tetap fokus menjalankan ibadah haji. Kemudian untuk para petugas haji juga mungkin ada pesan tersendiri biar sukses Iya. penyelenggaraan haji tahun ini. Iya, pertama untuk jemaah haji tentu yang pertama adalah kesehatan ya. Kesehatan. Bagaimana seluruh jamaah haji itu dapat benar-benar menjaga kesehatan. Kita memang menyiapkan ya bidang layanan terkait dengan kesehatan, tapi yang lebih utama tentu adalah jemaah. Bagaimana jemaah itu mampu memahami kondisi tubuh masing-masing gitu ya. Betul. Di mana saat lelah, di mana saat capek dan seterusnya. Ada beberapa hal yang harus dihindari dan seterusnya, itu jamaah masing-masing. Oleh karena itu tentu pesan saya pertama adalah kepada seluruh jamaah, pertama adalah menjaga kesehatan. Kemudian jangan kemudian memforsir tenaga karena itu akan membuat jemaah menjadi lelah, capek dan seterusnya. Yang kedua adalah bagaimana kemudian jemaah itu membawa perlengkapan yang memang diperlukan. Jangan kemudian juga Jangan semuanya dibawa ya. Iya, jangan semuanya Memindahkan dibawa. isi rumah Betul. ke Karena contoh umpamanya tidak perlulah membawa rice cooker gitu. Oh gitu ya. Ya. Memang ada Ya mungkin sebagian jemaah masih merasa bahwa perlu membawa rice cooker. buat masak nasi kali gitu ya. Mungkin. Jadi tidak perlulah membawa itu karena Nah, kita sudah menyiapkan ini unik nih Gus. layanan Gus, konsumsi. selain keunikan jamaah Iya, kita nih, iya. selain orang bawa rice cooker, jamaah bawa apa lagi yang unik-unik itu? Kalau keberangkatan tentu ya hal-hal yang menjadi kebutuhan ya, itu yang Bukan, tapi yang sering ditemukan gitu selain rice cooker. ya apa namanya, banyak ya, rokok. Oh, rokok gitu ya? Rokok dalam jumlah yang cukup besar gitu ya. Itu. Takut nggak bisa ngerokok di sana. Mungkin titipan juga itu ya. Iya. Itu jadi saya kira hal-hal yang memang sangat diperlukan. Yang diperlukan itu pertama ya, saya menyarankan kepada jemaah untuk membawa masker. Masker karena ini nanti kan musimnya panas dan debu ya. Kita berharap jemaah untuk disiplin menggunakan masker. Yang kedua tentu obat-obat yang diperlukan ya. Kalau mungkin obat demam atau obat batu atau apapun yang diperlukan atau obat-obat yang memang udah dikonsumsi tiap hari. Kemudian yang berikutnya ya dipersilahkan bawa semacam tambahan ya. Contoh umpamanya kalau dari rumah biasa minum teh tersendiri ya mungkin membawa beberapa bungkus teh ya silahkan. Itu artinya beberapa hal yang memang memungkinkan untuk dibawa. Tapi ya itu tadi jangan berlebihan membawa hal-hal yang memang sebenarnya udah ada disiapkan di Saudi gitu. Itu yang pertama. Kalau untuk petugas haji apa yang Nah kalau petugas haji sama ya, saya lebih kalau petugas haji itu lebih pada komitmennya sebenarnya. Komitmennya. Saya lebih pada komitmennya karena itu tadi benar-benar kita harus siap lahir dan batin ya. Saya coba membuat satu ilustrasi ya, visualisasi itu. Dalam satu kloter, untuk satu kloter ketika jemaah datang ke Mekah umpamanya, itu bisa jadi diangkut oleh bis, jumlahnya itu 9 sampai 10 bis. Ketika jemaah satu rombongan bis ini datang, itu ketika mereka datang itu berjejer. Dan untuk 9 bis itu kan jaraknya cukup jauh ya. Itu panjang itu. Sementara hotel yang ada di tempat itu posisinya di tengah. Nah, dari posisi bis ya yang angkut jemaah itu yang paling belakang itu jaraknya kan lumayan jauh. Ketika jemaah yang harus butuh dibantu ya,
tidak mampu berjalan dan langsung dan seterusnya itu, ya jemaah harus siap, petugas harus siap. Saat tidak ada kursi roda harus siap. Kalau Dibopong butuh gitu ya? bopong, gitu. Digendong. Itu kesiapan mental, Komitmen dari kesiapan jasmani, rohani petugas itu menjadi penting. Komitmen itu yang kita butuhkan. Jangan kemudian petugas justru sibuk dengan urusan ibadahnya sendiri. Iya. Petugas tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada jemaah. Nah, saya hanya ingin mengingatkan kepada seluruh petugas soal bagaimana menjaga komitmen layanan terhadap jemaah haji. Sekaligus ibadahnya nanti ya. Ya, ibadahnya petugas adalah memberikan pelayanan kepada Pelayanan. jemaah haji. Oke, Gus. Ya, Dari obrolan awal sampai dengan akhir soal pelayanan operasional, kira-kira Gus bisa menyimpulkan nggak berapa persen persiapan haji tahun ini? persiapan haji tahun ini sudah, kalau menurut saya hitung dari persiapan di dalam negeri gitu ya. Persiapan dalam negeri itu dari sisi dokumen jemaah, serapan kuota jemaah, kemudian persiapan asrama haji di masing-masing daerah, baik asrama haji embarkasi, asrama haji antara maupun asrama haji transit, kemudian layanan di dalam negeri, penerbangan segala macam, kemudian layanan luar negeri dan lain-lain. Ya saya perkirakan ya sudah di angka hampir 90% persiapan kita. Artinya sekarang kekurangan kita adalah yang masih belum maksimal, masih dalam proses persiapan, itu adalah terkait dengan bagaimana kita menyiapkan untuk menyerap tambahan 88.000 ini. Itu tinggal itulah itu. Ya, berarti yang tinggal 8.000 yang kemudian Iya, sedang itu. dilakukan Iya. proses ya. Iya. Oke, tadi kita soal bicara persiapan haji tentu sangat banyak yang dijelaskan dan cukup lugas sekali penjelasannya Pak Haji. Terima kasih. Ini saya pengen menggali juga nih, Pak Haji kan Gus Alek ini kan juga mungkin tidak terbesit akan naik haji sampai 2 kali atau 3 kali, 2 kali ya. 2 kali ya, akan berangkat haji 2 kali dengan tugas yang berbeda-beda gitu ya. Iya. Mungkin apa rasanya setelah 2 kali pergi ke tanah suci? Iya. Mungkin ada pengalaman spiritual tersendiri. Iya. Ya saya tidak saya bahwa kemudian saya bisa menjalankan ibadah haji itu alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Tapi ya prioritas saya adalah bagaimana memberikan pelayanan pada jemaah. Ya, untuk tahun 2023 ini insya Allah karena saya ditugaskan sebagai pengendali petugas, ya saya komitmen saya tidak akan menjalankan ibadah haji. Khusus pelayanan Khusus saya fokus di situ. Kami udah tegaskan kepada teman-teman dan nanti kita akan bagi siapa yang nanti bisa menjalankan ibadah haji, siapa yang teman-teman petugas yang tidak bisa menjalankan ibadah aja. haji. Iya Gus ya, itu penting sekali Gus ya. Karena kalau semua nanti menjalankan ibadah haji, siapa yang akan memberikan pelayanan kepada jemaah? Nah, saya bersyukur saya memperoleh kesempatan menjadi petugas, utamanya di tahun 2018. Itu kesempatan yang sangat berharga bagi saya. Karena perdana ya. Iya, bukan hanya soal bagaimana saya memperoleh kesempatan untuk pergi ke Saudi, tapi saya memperoleh kesempatan untuk memberikan pelayanan kepada jemaah. Benar-benar itu menjadi kebanggaan buat saya, menjadi kebanggaan dalam hidup saya seumur hidup ya, sampai akhir nanti saya akan ingat itu pengalaman pertama saya dan memberikan rasa yang luar biasa itu, berkesan sekali buat saya. Kemudian di tahun 2022 kemarin juga memberikan kesan yang sangat mendalam bagi saya. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, keuntungan yang dapat diperoleh sebagai petugas itu pertama tentu adalah dapat memahami proses penyelenggaraan haji. Proses haji mulai awal sampai akhir itu teman-teman petugas memahami secara teknis seperti apa gitu. Dan lebih dari itu juga dapat menjalankan ibadah haji. Tapi semua itu seperti ini dengan rasa bangga kita memberikan pelayanan itu, dapat memberikan pelayanan kepada jemaah itu.
Ya, tadi Gus Alek nyinggung soal hal-hal yang tidak terlupakan. Mungkin bisa disebutkan apa hal yang tidak terlupakan itu? Apakah misalnya di sana ketemu jamaah yang rewel banget atau jamaah yang baik banget atau apa yang nggak bisa dilupakan tuh? Banyak sekali nggak bisa dilupakan itu ya. Ya apa contohnya? Banyak sekali. Satu aja deh. Satu saja ya. Eh, saya apa namanya mendapati jemaah ketika tadi turun dari kendaraan dari bis itu tuh sudah tidak bisa berjalan dan kemudian ketersediaan kursi roda juga sudah tidak Terbatas ada ya. batas itu sehingga ya saya Bismillah itu saya gendong itu jemaah dengan jarak yang cukup lumayan lah itu sampai di di hotel yang menjadi tempat tinggal jemaah itu yang pertama. Yang kedua Tentu lansia kan pasti. lansia. Jadi ya kita harus gendong, gitu, harus gendong jemaah itu. Itu bangga sekali saya. Saya bangga sekali itu. Benar-benar melayani gitu ya. Yang kedua saya ya mungkin ini saya tidak tahu ini perlu saya ceritakan atau tidak. Ya, nanti kalau nggak perlu kita cut aja deh. Jadi begini. Ada waktu di mana kemudian kita ini kan tinggal bersama jemaah ya. Betul. Bertinggal bersama jemaah. Malam ini mungkin saya dengan jemaah ini masih bisa ngopi bareng, tapi besok udah nggak ketemu. Karena ramenya. Bukan, jemaah meninggal. Innalillahi. Ya, jadi ada suasana yang ini ya nggak mungkin susah kita ungkap itu ya. Jadi karena kita tinggal bersama jamaah di sektor di hotel itu. Malam itu kita masih bisa ketemu, kemudian minum teh bareng, bicara-bicara dan seterusnya. Besok kita udah gak ketemu lagi. Jadi ada situasi itu yang kemudian itu menjadi sangat ini ya bagi saya ya, sangat mendalam itu ya. Siap. Dan ya itulah hal-hal yang tidak mungkin saya lupakan. Ya. Oke, Gus Alek, terima kasih banyak. Terima kasih. Waktunya sudah hampir 1 jam, ternyata panjang sekali bicara soal haji ya. Iya, terima kasih. Pemirsa Podcast NU, kita ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah, terutama Kementerian Agama, juga kepada panitia penyelenggaraan ibadah haji. Di balik suksesnya penyelenggaraan ibadah haji, ada beliau-beliau inilah yang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk ratusan ribu jamaah haji. Ya, saya mau nyambah dikit ya. Ya, boleh Gus. Menteri Agama Gusman ini komitmennya luar biasa. Komitmen layanannya kepada jamaah luar biasa. Jadi nanti jamaah haji Indonesia itu di anggaran ya, di komponen BPIH itu makan itu sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Ya, tapi Gusman memiliki cara pandang bahwa kita harus tetap memberikan pelayanan terbaik dan memberikan makan 3 kali. Berarti Meskipun kemudian pagi itu ya sarapan ya mungkin nasi uduk, nasi goreng, tapi tetap harus 3 kali. iya. Nah, oleh karena itu beliau memerintahkan kepada seluruh jajaran di penyelenggaraan di PHU untuk melakukan efisiensi dari berbagai bidang untuk dapat melakukan optimalisasi di bidang layanan konsumsi. Iya. Sehingga makan tetap 3 kali. Itu komitmen beliau dan saya kira atensi beliau ya terhadap layanan jemaah itu luar biasa. Siap Gus. Oke. Alek, mudah-mudahan Amin, sukses amin, selalu, amin, amin. sehat selalu Amin, dan amin. perjalanannya Amin. dilancarkan. Amin. Selamat sampai tujuan dan bisa melayani ratusan ribu jamaah dengan Amin, baik. amin. Terima Oke, kasih. pemirsa Podcast NU sebenarnya masih banyak yang belum kita ulas masalah haji, terutama tadi kelembagaan ya. Tadi kelembagaan itu kan ada Badan Pengelola Keuangan Haji juga yang juga belum kita bahas karena memang waktunya juga terbatas. Beliau juga memiliki agenda tersendiri apalagi ini weekend ya. Jangan sampai kita mengganggu weekendnya pejabat, bahaya itu. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.